Nahla dan Hanan menoleh bersama saat putri kecil mereka menyerukan namanya. Keduanya terdiam, mengabaikan pertengkaran mereka lalu mendekat. Merasa bersalah sebab tidak bisa mengontrol diri hingga menyebabkan keributan di ruangan itu. Ica sudah bangun, maaf sayang kalau suara kami membuatmu terusik, ucap Nahla mendekat. Mama sama papa kenapa marah-marah? Tanya Ica menatap keduanya dengan bingung. Mama nggak marah kok sayang, maaf ya Ica jadi kebangun, ucap Hanan menenangkan. Kedua pasangan yang tengah berseteru itu saling menatap dalam diam, lalu menoleh pada Ica dengan senyuman penuh kepalsuan. Ma, Ica mau pulang, ujar gadis kecil itu merasa sudah sehat. Besok ya, nunggu pemeriksaan dokter dulu baru boleh pulang. Ica sekarang mau apa? Bobo lagi mama temani, ujar Nahla duduk di tepi ranjang. Ica mengangguk lalu kembali merebah, begitupun dengan Nahla yang ikut merebah di bed rumah sakit. Sementara Hanan menepi duduk di sofa tunggu, memperhatikan keduanya yang nampak akrab. Ma, Ica mau ke kamar mandi, ucap gadis kecil turun dari ranjang. Ayo sayang, mama temani. Mau digendong? Ica bisa sendiri ma, ujarnya mandiri. Hanan yang tengah duduk langsung berjalan menghampiri. Ayo sama papa sayang, tawar pria itu yang ditanggapi dengan gelengan kepala. Nahla mengantarnya sampai ke dalam, lalu kembali lagi ke ranjang. Gadis kecil itu nampak berbaring sembari memeluk ibunya. Ma, mama nggak akan pergi lagi kan kalau Ica bobo. Mama temani Ica di sini ya, pinta gadis kecil itu yang langsung diangguki oleh Nahla. Iya, mama akan menemani Ica di sini. Sudah Ica istirahat ya, besok kita pulang, kata perempuan itu menenangkan. Nahla pun tertidur di ranjang menemani Ica. Keduanya terlihat begitu damai dalam pandangan Hanan. Pria itu mendekat, lalu mengusap puncak kepala putrinya. Membenahi selimut untuk keduanya, baru beranjak kembali ke sofa tertidur di sana. Keesokan paginya, Nahla terjaga dengan posisi masih sama tertidur seranjang dengan Ica. Ia turun perlahan hendak ke kamar mandi. Tak berselang lama Hanan pun terbangun dan mengantri di sana. Aku mau ke musola, titip Ica ya, nanti gantian, pamit Hanan pada istrinya. Ya, jawab Nahla mengiyakan tanpa menatap wajahnya. Tak berselang lama pria itu kembali, giliran Nahla yang keluar karena ia jelas tidak membawa mukena. Perempuan itu kembali ke kamar inap usai sholat. Aku mau cari sarapan, kamu mau pesan apa dek? Belum lapar, jawab perempuan itu benar adanya. Memang belum terlalu lapar seukuran pagi ini. Hanan beranjak keluar, seperti biasa membeli 2 porsi nasi bungkus untuk sarapan berdua. Hari ini kamu izin lagi ya, Ica pasti tidak mau ditinggal, ucap Hanan mendahului. Sebenarnya Nahla kepikiran untuk masuk dan sorenya akan kembali. Namun, rasa tak tega pada Ica membuat Nahla akhirnya mengiyakan. Setelah mendapatkan pemeriksaan dari dokter, Ica sudah lebih baik dan bisa pulang hari ini juga. Tentu saja kabar itu disambut lega oleh keduanya. Ica sayang, mama kan bawa motor, Ica pulang bareng papa ya, nanti mama ngikutin Ica dari belakang, ujar Nahla memberikan pengertian. Loh, aku mau bareng mama aja, aku mau ikut mama. Ica ternyata cukup sulit dibujuk hingga Hanan harus turun tangan tentunya. Udah kamu ikut mobil aja, nanti biar aku suruh orang untuk bawa motor kamu, kata Hanan penuh solusi. Karena Ica tidak mau ditinggal, Nahla pun terpaksa mengiyakan. Keduanya duduk di jok belakang terlihat begitu akrab. Alhamdulillah udah sampai rumah, ucap Hanan menginterupsi keduanya. Pria itu menggendong putrinya, sementara Nahla mengekor sembari membawa barang dan perintilannya. Alhamdulillah, Ica sudah sembuh, sambut Simbok terlihat sumringah melihat anak majikannya kembali ke rumah. Bantuin Mbok, itu baju kotor sama barang-barangnya. Kasihan ibu kerepotan. Siap pak, jawab Simbok bergegas. Nahla menghentikan langkahnya sejenak sebelum masuk ke rumah. Rumah yang sebenarnya tidak ingin ia sambangi kembali. Namun, rasa iba pada gadis kecilnya membuat Nahla berbesar hati. Ia melangkah masuk dan langsung menuju kamar Ica. Sementara Hanan langsung membaringkan putrinya ke ranjang. Ica istirahat saja ya, papa mau mandi sebentar, pamit Hanan beranjak. Kamu kelihatannya capek banget, istirahatlah di kamar, ucap Hanan mencoba membangun komunikasi yang baik dan benar. Nanti, jawab Nahla serasa berat menjalani hari. Tubuhnya memang penat, dan ia butuh mandi juga. Dengan langkah bingung menuju kamar. Pertama masuk, Nahla dibuat asing dengan tatanan suasana baru.
terlihat lebih luas dan dengan dekorasi berbeda. Lemari keramat yang dulu tersimpan di sebelah lemari suaminya juga sudah tidak ada. Berganti dengan lemari lainnya yang terlihat masih baru. Namun, Nahla sedikit tidak peduli, percuma juga dengan semua barang yang telah disingkirkan kalau hati suaminya belum juga berubah. Dek, kamu mau mandi juga? Pakaian ganti kamu ada di lemari seperti biasa. Sama beberapa potong di lemari yang baru, semoga kamu suka ya, ujar Hanan telah mengisi lemari baru dengan beberapa potong pakaian baru untuk istrinya. Makasih, jawab Nahla mengambil ganti. Banyak pakaian miliknya yang jelas masih tersusun rapi di sana. Ia hanya membawa beberapa helai pakaian dan juga seragam mengajar ke kosan. Perempuan itu keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap plus hijabnya. Hampir seperti awal mereka menikah. Bedanya kalau dulu malu-malu sekarang terlihat jutek melulu. Dek, aku minta maaf, semoga kamu suka ya dengan suasana barunya, ucap Hanan menghampiri istrinya yang masih terlihat dingin. Jawab Nahla hanya dengan gumamam. Perempuan itu langsung beranjak begitu Hanan mendekati. Membuat pria itu harus lebih sabar lagi. Nahla memang sengaja menghindari, lebih memilih bermalam di kamar Ica. Terlihat pria itu menghampiri, ikut menemani Ica di kamarnya hingga gadis kecilnya tertidur. Ica sudah tidur, ayo deh balik ke kamar, seru Hanan menginterupsi. Nahla tidak menyahut, ia pura-pura tertidur saja demi kenyamanan hatinya. Tanpa dinyana, Hanan ikut merebah tepat di belakang Nahla. Tangannya terulur memeluk posesif, Nahla yang belum tidur sepenuhnya jelas tidak nyaman dan merasa risih tangan suaminya memeluknya. Ia sengaja menyingkirkan tangan pria itu dan melemparnya dengan kasar. Sepertinya Hanan tidak peduli dan tidak sakit hati, sebodoh amat tetap bergerak memeluk bahkan menguncinya lebih erat. Perempuan itu sampai merubah posisinya hingga berhadapan lantaran kesal dan sesak. Mas, apaan sih? Tahu kan kalau mulut Nahla yang cerewet itu langsung disumpal dengan Hanan agar terdiam. Membuat Nahla mendorong kuat dada suaminya agar berhenti merusuh. Pria itu sedikit memberi jarak, sementara Nahla terengah hampir kehabisan napas. Perempuan itu bangkit dari pembaringan karena takut mengganggu tidur Ica. Ia kesal sekali dengan Hanan makanya memutuskan keluar. Hanan mengekornya, sebenarnya ia tidak suka berkata-kata dan inginnya aksi saja. Bahkan pria itu tak segan langsung mendekati Nahla di sofa dan menatapnya dengan kilatan berbeda. Nahla yang kesal, jelas menghindari tatapan bentuk apapun. Ia bahkan menyingkir saat Hanan kembali ingin menyentuh lagi. Kamu tuh kenapa sih? Aku tuh kesel sama kamu. Bisa nggak jangan dekat-dekat? Omel Nahla sebal sekali. Astagfirullah, deh, aku tuh udah sabar banget dari kemarin, kamu tuh istri aku udah minta maaf, bisa nggak kamu nggak menghindar terus kalau aku pengen dekat? Ya aku nggak mau, nggak usah ngeyel deh. Orang masih bete tuh nggak minat kayak gitu. Terus kamu maunya gimana? Aku udah berusaha memperbaiki ini semua. Pikir sendiri, minggir. Kalau Mas nekat maksa, besok beneran aku nggak bakalan pulang. Kamu nggak kasihan sama Ica? Ancam Nahla sengit. Rasanya Hanan stres sekali, tidak berhasil membujuk istrinya dan malah berakhir perdebatan yang entah keberapa. Nahla kembali ke kamar mengunci pintunya. Sedang Hanan mengelus dada dramatis sembari beristighfar banyak-banyak. Kepalanya makin berdenyut tak karuan. Keesokan paginya, Nahla terjaga dan langsung bersih-bersih di kamar Ica. Ia dibuat kaget menemukan Hanan yang tertidur di sofa. Pria itu terlihat lelap. Nahla sendiri berjalan pelan melewati begitu saja. Perempuan itu tengah bersiap-siap karena hari ini berniat akan mengajar. Sudah 2 hari absen dan hati ini saatnya kembali bekerja. Sementara Ica yang memang hari ini belum masuk, keluar kamar begitu saja mencari suasana baru. Gadis kecil itu dibuat kaget dengan keberadaan ayahnya yang masih tertidur di ruang keluarga. Papa kenapa tidur di sini? Papa tidak ngantor. Ica membangunkan ayahnya. Papa sedang tidak enak badan sayang, Papa pusing, Mama. Mama tadi habis mandi, sepertinya tengah siap-siap. Hanan masuk ke kamarnya, terlihat Nahla tengah sibuk di depan meja rias. Kamu hari ini berangkat, aku mandi dulu ya, nanti aku antar, sapa pria itu menghampiri dengan manis. Sedetik membuat Nahla terdiam, tetapi ia tersadar tidak boleh baperan atau akan sakit hati dibuatnya. Pria itu terdiam lalu beranjak ke kamar mandi. Tak peduli ekspresi masam istrinya yang masih enggan.
Sebenarnya Nahla malas diantar suami, tetapi mengingat motornya belum kembali ia pun pasrah pagi ini. Sebenarnya ia ingin menanyakan motornya tetapi sungkan. Ambilin motor aku, katanya mau dibawain orang. Mana sampai pagi nggak balik, ucap Nahla setelah sampai di sekolahan. Udah aku balikin ke bapak, biar dipakai ibu kasihan. Nanti kamu aku belikan yang baru ya, nanti siang biar aku jemput saja. Emang kamu nggak ngantor? Nggak usah bikin rumit deh. Aku bisa pulang pergi sendiri, biasanya juga nggak peduli, sindir Nahla ketus. Perempuan itu hendak keluar begitu saja, membuat Hanan gemas dan langsung menguncinya otomatis. Mas, buka apaan sih? Nggak lucu ya, ini sudah sampai di area sekolah. Kamu seperti bukan Nahla yang aku kenal, bahkan berangkat kerja saja sampai nggak mau pamit begini. Hanan jelas gemas dibuat jengkel istrinya berhari-hari. Semua orang bisa berubah mas, kamu aja awalnya manis, perhatian, nggak tahunya. Aku seperti tidak mengenal suamiku sendiri, sahut Nahla sinis. Oke, bisa kita mulai dari awal. Mari kita perbaiki sama-sama apa yang kamu mau, dan yang aku mau. Tolong katakan. Aku sebel, aku kesal, aku kecewa, dan aku nggak mau tinggal di rumah itu. Paham kamu mas? Kalau belum paham ya sudah terserah kamu saja. Kata Nahla lalu sengaja melewati tubuh Hanan untuk membuka central lock di panel pintu. Perempuan itu keluar dengan hati kesal. Boro-boro pamitan manis, keduanya malah lagi-lagi cekcok berkelanjutan. Sepertinya Hanan harus membeli rumah baru untuk membuktikan keinginan Nahla. Siapa tahu dengan tempat tinggal baru, perempuan itu mau kembali membuka hatinya. Siang harinya saat Nahla pulang, benar saja Hanan benar-benar menjemputnya. Seperti tidak ada pekerjaan lain saja. Karena malu di bawah tatapan beberapa guru yang malah tidak tahu menggodanya. Akhirnya Nahla mau pulang tanpa banyak drama. Bagaimana hari ini, Dek? Apakah suasana hatimu lebih baik? Capek, jawabnya datar. Pria itu melajukan mobilnya ke arah kediaman mertuanya. Apakah Hanan ingin mengembalikan Nahla karena sikapnya yang tak kunjung bisa diajak berdamai?